Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya sampaikan kepada seluruh jamaah yang menyaksikan kajian subuh ini melalui streaming bahwa saya menyampaikan tausiah ini di Masjid Namira Lamongan, bukan di Masjidil Haram. Itu perlu dijelaskan dari awal, karena mereka kan melihatnya tidak langsung, melihat belakang. Ini Ustadz Somad apa membelakangi kiblat ini, apalagi yang memang melihat ceramah bukan mau mencari hidayah, tapi mau mencari-cari kesalahan. Ini kira-kira apa kekeliruan Ustadz ini? Banyak, itu lagi tren sekarang. Alhamdulillah. Biasanya saya ceramah di pengajian yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, sampai-sampai Bapak Wakil Rakyat atau yang mewakili. Tapi di Lamongan semuanya hadir. Bapak Fadli SHMH, Bupati Lamongan hadir. Bapak Kapolres hadir, Bapak Dandim hadir, Bapak Ketua DPRD hadir, semua hadir, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tidak, semuanya hadir. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang paling dimuliakan tentu Bapak Ketua Yayasan Masjid Namirah Lamongan, yaitu Bapak Helmi. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa kampungnya, Helmi itu artinya my dream, mimpi. Orang yang tidak pernah bermimpi, maka dia tidak pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Maka hidup ini kita mesti bermimpi. Sekarang orang bisa melihat wajah kita melalui gadget. Ceramahnya di Lamongan, yang nonton di Sydney, Australia. Kok iso? Ini semua berawal dari mimpi. Orang dulu mimpi bisa melihat wajah orang nun jauh di sana melalui mangkok putih yang diisi air. Dibacain mantra-mantra. Begitu disabur bunga dengan mantra, langsung melihat. Wis ketok apa ora? Itu awalnya. Lalu orang barat menangkap itu, orang Korea melihat itu, akhirnya mereka mewujudkan secara nyata, lahirlah namanya Samsung. Touch screen, touch sentuh, screen layar, layar disentuh keluar gambar. Itu juga berawal dari mimpi. Orang yang pergi ke rumah makan mau beli makanan, dia sentuh dari luar kaca kan, rendang, sambal teri, lele Lamongan. Akhirnya muncul, semua berawal dari mimpi. Maka bermimpilah seorang hamba Allah mendirikan masjid, tapi menyangka jamaahnya enggak banyak, kapasitasnya 600 aja. Ternyata meledak itu masjid. Jamaahnya tidak tertampung. Akhirnya dibuat lagi masjid lebih besar, 2.500. Ternyata yang datang 10.000. Kalau enggak percaya hitung sendiri. Nanti berdiri di depan pintu gerbang, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitulah rupanya kalau sudah Allah Ta'ala memberikan kemuliaan. Saya benar-benar senang di masjid ini. Mengapa?
Tidak tahu mengapa, wallahu a'lam bissawab. Yang jelas terasa di sini khusyuk, hati kita tenang, serasa sedang. Biasa kalau di depan Ka'bah itu sholat kan diusir polisi. Roh, haji. Di sini malah sholat sama polisi. Tenang, adem, ayem. Tadi malam kami sampai ke sini jam 12. Jam 12 malam dari Sidogiri, hari ulang tahun pesantren Sidogiri yang ke-281. Sampai kemari saya heran, loh kok masjidnya ramai? Jam 12 malam masjid ramai, sholat apa? Jangan-jangan aliran sesat ini. Ada apa ini jamaah? Turu Pak Ustadz. Iktikaf ternyata jamaah tadi malam. Indahnya di Masjid Namirah Lamongan, telentangnya pun ingat Allah. Kenapa? Melihat tulisan di atas. Allah. Banyak hal-hal menyenangkan di masjid ini. Di antaranya, sholat di Masjid Namirah Lamongan, sopnya tidak putus. Kenapa? Karena nggak ada tiangnya. Kadang saya ceramah di masjid itu, cantik masjidnya dari luar, tapi begitu di dalam, lebih banyak tiang daripada orang. Ini unik, orangnya banyak, tiangnya nggak ada sama sekali. Gimana membuat masjid sebesar ini nggak pakai tiang? Itu bukan urusan ustadz. Serahkan saja pada insinyur arsitek bangunan. Jadi ke depan saya himbau kepada seluruh masyarakat muslim di Indonesia, di Asia Tenggara, kalau mau bikin masjid nggak pakai tiang, datanglah ke Lamongan. Tanya gimana caranya. Masjid ini lagi menyenangkan, banyak jamaah yang tidak bisa masuk ke dalam, tidak perlu masuk, di luar saja, tapi tetap tidak perlu pakai layar. Ada masjid-masjid itu, jamaah yang di luar ingin ngelihat ustadz, mesti pakai layar. Di sini nggak perlu. Kenapa? Karena langsung ada kaca-kaca keliling, tembus pandang. Jadi yang di luar, yang terlambat hadir, atau memang sudah kepenuhan, maka dia bisa lihat dari luar. Saya faham, kalian yang dari luar melihat saya di dalam ini seperti melihat ikan mas koki di akuarium. Tapi jangan lupa, kami juga melihat kalian yang di luar seperti itu. Kaca-kaca yang tebal, indah, luar biasa. Yang membuat saya nyaman ceramah di masjid ini, ruangannya besar tapi suara jelas. Kadang pengalaman ustadz, kalau sudah masjid itu besar, suara menggema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaahnya ngangguk semua. Selesai acara, apa yang disampaikan Ustadz Somad tadi? Buh apa itu? Ngomong apa itu Ustadz? Kok sampean ngangguk? Ya ngangguk aja, apa salahnya? Tapi suara saya jelas kan? Kadang ada juga model mikrofon yang ceramah dengar jelas, yang dengar nggak jelas. Tapi hari ini luar biasa. Ini penting ke depan. Karena judulnya adalah masjidnya makmur, umatnya akur, negerinya baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Mentang-mentang saya dari Riau, Melayu, dibuat judulnya seperti berpantun. Masjidnya mesti makmur. Karena kalau tidak, semuanya. Kadang orang sudah mau ke masjid, tapi khusyuknya hilang. Kenapa? Karpetnya bau. Di sini karpetnya nyaman. Ingin sujud berlama-lama. Seperti bantal. Kadang ada kita sholat di masjid, nahan napas. Allahu Akbar. Imam bangun mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, makmum Alhamdulillah. Ini tidak makmur. Kadang kita pengalaman sholat di masjid-masjid dalam perjalanan musafir, begitu mampir ke masjid,
Ya, auzubillah. Imam yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih banyak batuknya dari ayat. Alhamdulillah. Imam kita semuanya nyaman. Hampir tidak ada yang tidak nyaman. Satu-satunya yang membuat saya tidak nyaman di sini hanya satu. Mimbarnya tembus pandang. Nana tahu ada yang gatal di Garut. Jamaah ngelihat. Itu perlu diberitahu kepada penceramah. Kadang ada ustadz yang pakai cincin kan mau jamaah sekalian. Ketahuan kalau di masjid ini. Pokoknya mesti hati-hati betul. Nah, selanjutnya apa? Setelah masjidnya makmur, apalagi apa meneh rakyatnya mesti akur. Jangan rebut-rebutan masjid. Ini ada orang yang ingin mengambil masjid sehingga diklaim tidak boleh diisi orang lain. Saya berbeda dengan imam masjid ini. Saya bermazhab Syafi'i. Kalau saya jadi imam, bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini bismillahnya enggak kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tapi imamnya tidak menyalahkan saya. Dan mereka tahu Abdul Somad ini bermazhab Syafi'i. Tapi mereka tidak. Yang boleh ceramah kemari hanya yang seperti imam sini saja. Tidak. Saya berbeda 100 derajat dengan imam yang tadi. Berbeda. Saya pakai peci hitam, beliau pakai peci putih. Saya pakai baju putih, beliau pakai baju hitam. Saya pakai sarung, beliau pakai jubah. Hampir tidak ada kesamaan sama sekali. Beliau berjenggot, saya belum tumbuh. Tapi beliau tidak pernah permasalahkan itu. Ketika panitia mau mengundang Yayasan Masjid Namirul Lamongan, siapa yang akan kita undang nanti hari Ahad subuh tausiah? Ustadz Abdul Somad. Mereka tidak lihat dulu bagaimana. Dia pakai peci apa pakai topi putih? Dia pakai jubah apa sarungan? Ini dari kalangan mana? Apakah NU, Muhammadiyah, apakah Persatuan Tarbiyah Islamiyah, apakah Al-Jamiyatul Wasliyah, apakah dari mana? Mereka tidak lihat itu. Yang mereka lihat masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang dilihat. Selama masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sukunya tidak dilihat. Ini sukunya dari mana? Dari Riau. Riau itu di mana? Apa masih Indonesia? Masih di Sumatera. Sukunya apa? Melayu. Roh, Melayu itu kan sing lari Melayu. Ora, kidolan apa Melayu? Tidak dilihat dari mana. Yang penting dia masih satu sama-sama. Arah kiblatnya sama. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allahnya sama. La ilaha illa ana fa'budni. Umatnya sama. Ini umat yang satu. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini umat yang satu. Maka masjidnya makmur, umatnya akur. Tidak ada perseteruan, tidak ada permusuhan di antara kita. Alhamdulillah hadir di sini senior-senior, kakak-kakak kelas, syekh-syekh, guru-guru saya. Al-Mukarram Ustaz Zuhal, Al-Mukarram Ustaz Syihab. Beliau, mereka ini adalah pimpinan-pimpinan pondok pesantren. Jangan heran kalau saya ceramah melihat ke depan saja. Mengapa tidak melihat ke samping? Soalnya kalau saya lihat Ustaz Syihab, bahan saya hilang. Saya sangka tadi ketika masih gelap yang di luar itu motor. Rupanya orang. Masya Allah. Sekarang sudah terang, kelihatan. Tadi saya lihat, saya sangka helm-helm putih semua. Mohon maaf Bapak Ibu. Maafkan hamba Allah yang dhaif. Insya Allah yang di luar sama yang di dalam sama-sama dimuliakan Allah.
Sing iso mlebu apa ora iso, insyaallah podo kabeh mlebu nang surga insyaallah. Begitu cara membahagiakan orang yang enggak bisa masuk. Lau ya'lamuna ma fil hatamati was subhi. Seandainya mereka tahu pahala balasan orang yang sholat subuh berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Merangkak pun mereka akan datang. Dan semua yang datang ini, semua aminnya sejalan dengan malaikat yang menjaga tadi malam, malaikat yang menjaga siang. Malaikat dibagi dua, ada sip malam, ada sip siang. Bukan cuma patroli lalu lintas yang pakai sip. Malaikat yang tadi malam, malaikat yang menjaga siang bertemu di solat subuh. Allah bertanya kepada malaikat, bukan karena Allah tidak tahu, Allah maha tahu, tapi Allah mau beritahu pada siapa yang tidak tahu. Hai malaikat, apa yang mereka lakukan ketika tadi kalian sama-sama berada di masjid? Mereka berkumpul bersama. Hari apa? Hari Ahad. Hari libur, tanggal merah. Mestinya subuh ini semua membalaskan sakit hati. 6 hari tidak bisa tidur siang. Ada yang bangunnya jam 8 bahkan jam 9. Ayyalas shalah. Sampean saja duluanlah. Dia marah. Hari Senin kerja, Selasa kerja, Rabu kerja, Kamis kerja, Jumat kerja, Sabtu kerja. Ini hari Ahad saya mau libur, saya mau santai, saya mau tidur siang. Tapi ternyata masyarakat Lamongan hadir, tumpah ruah. Tapi apakah sudah semuanya? Ya, di masjid-masjid yang lain. 1.340.000. 1.340.000 penduduk Kabupaten Lamongan. Ustaz tahu dari mana? Bupatinya yang ngomong. Ini kebahagiaan kita luar biasa. Nah sekarang tinggal yang ketiga. Masjidnya sudah makmur, masyarakat umatnya sudah akur, mewujudkan yang ketiga, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana caranya? Berawal dari awal. Apa dia? 1821. Apa meneh iki? 1821. 18 jam 6 sore. 21 jam 9 malam. Dari jam 6 sore ke jam 9 malam, TV mati, gadget mati, lampu hidup. Banyak juga yang TV mati, gadget mati karena mati lampu. TV-nya mati, komputer mati, laptop mati, lampu hidup. Kenapa? Ngaji, baca Quran. Dan itu sudah dijadikan perbub, peraturan bupati. Siapa yang tidak melakukan, tangkap. Ada payung hukumnya. Kalau tidak, Ustadz Somad ceramah, bacalah Quran, bacalah Quran. Orang nggak peduli. Siapa yang nyuruh baca Quran? Ustaz Somad. Dia nggak ada apa-apanya itu. Tapi kalau dengan perda, dengan kekuasaan, baca Quran. Nek sampean orang baca Quran, bisa dengan segenggam kekuasaan kau pakai menolong agama Allah. Itulah pentingnya kekuasaan. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin-pemimpin yang peduli pada agama Allah. Ini 9 orang mesti kita pilih 2018-2019. Bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden, DPR kota, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPD. 9 harus dipilih. Maka harus dipilih yang punya program-program agama. Betul? Jangan lagi mereka datang ke masjid bawa karpet 1 gulung. Siapa yang memilih saya nanti akan saya kasih hadiah karpet masjid ini. Tapi kalau saya kalah, yang ini akan saya jemput lagi. Bapak jangan bawa karpet. Karpet kami sudah mantap. Kalau gitu saya bawakan kipas angin. Gak perlu, kami sudah pakai AC. Lalu kami bawakan apa? Bawakan kami perda, peraturan daerah. Setiap anak yang sekolah agama akan dibantu beasiswanya. Begitu. Saya ditelepon sama caleg. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Abdul Somad? Tidak salah lagi.
Apa pendapat Ustadz kalau saya nyalek? Mantap, lanjutkan. Apa saran Ustadz? 3. Kalau kau duduk nanti di sana, pertama, keluarkan perda peraturan daerah wajib mengaji. Yang kedua, peraturan daerah ekonomi Islam, bangkitkan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Yang ketiga, pendidikan Islam, berikan perhatian terhadap pendidikan agama. Kalau kamu bisa memperjuangkan ini di legislatif, silakan. Insya Allah Pak Ustadz. Alhamdulillah, sampai sekarang nggak ada nelpon saya lagi. Ini dakwah. Ada dakwahnya bil lisan, ceramah. Tapi ada orang dakwahnya tidak bil lisan. Lalu dakwahnya dakwah bil tanda tangan. Program maghrib mengaji. Program pengiriman beasiswa. Berapa satu orang? Terserah, tanya Pak Bupati. Berapa yang mau dikirim? Dulu kami kuliah jauh ke Mesir. Ustadz Syihab jauh ke Syam, Damaskus, Suriah. Kita ingin anak-anak saya jangan lagi jauh karena rindunya luar biasa. Anak saya kalau perlu jangan lagi ke Mesir. Kemana? Cukup ke Lamongan. Belajar kemari. Loh, mau belajar apa di Lamongan? Karena sudah berdiri International Islamic University Lamongan. Sini, mesti di sini. Oh Ustadz, ini mimpi. Orang yang tidak pernah bermimpi, dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Buat itu di wall FB masing-masing. Orang yang tidak pernah bermimpi, dia tidak pernah menjadi mimpi kenyataan. Sampean dapat dari mana ini? Copy paste. Gitu. Ustadz kapan lagi datang ke Lamongan? Sekarang bulan April. Saya mau lagi datang ke Lamongan April 2020, kuliah pertama. Perdana mahasiswa barunya nanti insya Allah. Saat itu akan ada guru besar ahli qiraat dari Suriah, ahli qiraat dari Kairo, ahli qiraat dari Maroko. Kenapa? Karena semua imam-imam per kabupaten seluruh Indonesia mengirimkan utusannya untuk belajar qiraat hafs, qiraat wars, qiraat kumbul, qiraat Ibnu Katsir. Akan belajar tarannum, bayati, soba, sika, nahawan, jaharka. Mau belajar qiraat di sini. Mau belajar baca Quran di sini. Mau belajar tahsin tajwid di sini. Mau belajar tafsir di sini. Apa namanya? Institute International Islamic University of Lamongan. Begitu. Duitnya dari mana Pak Ustadz? Mana saya tahu. Saya ditanya sama orang, Ustadz mau ceramah di mana? Di Lamongan. Ustadz tahu Masjid Namiroh itu? Enggak, saya belum pernah cari. Itu Ustadz, AC-nya aja 30 juta sebulan. AC-nya aja. Ini hidup AC-nya kan? Bayangkan itu. Itu dari mana? Hadza min fadli Rabbi. Allah Ta'ala yang beri. Innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. La hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua. Yang pertama, orang yang diberikan Allah Quran di kepalanya, siang dan malam baca Quran, kita boleh hasad, iri melihat dia. Saya iri dengan imam tadi. Dia baca Quran enak aja. Dia pejam kepalanya, nampak 30 juz. Kita pejam, kul huwallah, kul bil falak, kul bin nas. Enak aja dia baca. Masya Allah, pondok tahfiz Quran. Hari ini hadir bersama kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita. Hafal Quran, pejam mata tinggal klik. Klik Al-Baqarah, muncul. Klik Al-Ma'idah, muncul. Klik An-Nisa, muncul. Kita klik Al-Baqarah, keluar sapi betina. Cita-cita ibu saya yang belum sampai hari ini, dia ingin saya hafal Quran. Dan sampai sekarang tidak terwujud. Saya pulang bawa 2 ijazah. LC dari Mesir, MA dari Maroko. Mak, aku sudah pulang membawa 2 ijazah luar negeri. Ini dia. Apa kata dia? Cita-citaku belum sampai, kau tidak hafal Quran.
Makanya saya selalu beri motivasi, masukkan anak-anak hafal Quran, dirikan lembaga-lembaga institut hafal Quran. Kenapa? Membalaskan sakit hati masa lalu. Aku memang tidak hafal Quran, tapi anak-anakku ku ingin menjadi seperti ustadz-ustadz kiai-kiai yang hafal Quran. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Itu siapa? Anak saya. Yang ngajar siapa? Guru ngaji. Bapak bisa ngapal Quran? Enggak. Tapi saya ini orangnya bodoh Pak Ustadz. Dulu enggak sekolah agama, enggak pesantren, enggak bisa baca Quran. Saya balas sakit hati saya. Anak saya mesti bisa baca Quran, mesti hafal Quran, mesti bisa qiraat. Gitu. Ada juga orang tua, saya ini Pak Ustadz orangnya bodoh. Terus anak saya mesti lebih goblok daripada saya. Jangan begitu. Dimulai dari awal mendengarkan bacaan. Karena ini Al-Quran ini ada bacaan hurufnya enggak sama dengan bahasa kita. Ada tha, ada sya, ada so, ada sa, sya, tha, so. Dalam bahasa kita enggak ada. Siapa yang ceramah itu? Ustadz Somad. Bisa. Tapi di sini semuanya ada. Wabashiris sabirin alladzina idza asa. Mesti ada. Di mana dia belajar? Diawali dari masjid. Makanya universitas-universitas besar itu dari masjid. Bahasa Arabnya masjid itu jami'. Universitas jami'ah. Tinggal tambah jami'. Jami'ah, minal jami' ilal jami'ah, dari masjid menjadi universitas. Dulu orang masjidnya dulu, setelah masjid baru jadi universitas. Sekarang aneh, universitas besar nggak ada masjidnya. Kita bermimpi berawal dari Masjid Namirah menjadi Universitas Islam Studi Al-Quran Namirah, menjadi kiblat bagi semuanya datang. Sekarang kan zaman canggih. Orang tidak lihat Jakarta lagi. Dulu ya, dikit-dikit Jakarta, dikit-dikit Jakarta. Sekarang enggak. Di mana ada gula, di situ ada semut. Kalau sudah ada manisan, semut akan berdatangan. Tidak mustahil orang datang dari Kuala Lumpur, dari Brunei Darussalam, dari Singapura, imam-imam. Mereka akan studi banding datang. Mereka akan lihat tempatnya representatif apa tidak. Dia tengok, wow, amazing. Luar biasa. Ini canggih kata dia. Lalu dia tengok imam-imamnya gimana. Ternyata para guru-guru besar dari Damaskus, dari Kairo, dari Turki dihadirkan. Standar internasional. Mereka akan nyaman meninggalkan anak-anak mereka. Bagaimana dengan makanan? Bergizi apa tidak? Mereka pun studi keliling. Ternyata Kabupaten Lamongan disebutkan Pak Bupati. Makanannya, tanam-tanamannya. Mereka lihat berasnya bagaimana? Berasnya bersih. Pupuknya tidak pakai bahan kimia, pupuk kandang. Ikannya bagaimana? Lele. Sehat, bergizi. Ustadz sudah 2 kali nyebut lele. Ada apa nih? Tadi malam langsung diberi lele. Lele itu ikan yang hanya boleh dimakan di waktu malam. Karena bahasa Arab lail. Lele. Oleh sebab itu maka tidak ada alasan lagi untuk tidak menjadikan ini sebagai kampus. Tanahnya luas, lapang. Ini tanah. Bukan punya kita Pak Ustadz. Akan kita robah jadi punya kita. Tidak mustahil. Kenapa bisa begitu? Allah punya kuasa. Al-Aziz, Al-Jabbar. Intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, dia akan menolong kamu. Wa yuthabbits aqdamakum. Pada saat kaki tidak sanggup tegak berdiri di padang mahsyar. Tidak ada atap, tapi ada yang mendapatkan naungan Allah. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah atapnya apa? Sedekah. Maka yang sudah berwakaf tanah, berwakaf masjid, berwakaf menara, berwakaf imam, berwakaf harta, berwakaf anaknya, itu yang akan mendapatkan pertolongan. Yauma la yanfa'u malun. Hari itu tak ada guna harta.
wala banun. Tak ada guna anak illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Buta huruf Al-Quran Republik Indonesia tidak terhitung lagi banyaknya gara-gara berubah dari huruf Arab ke huruf Latin. Datang Belanda, saya buka kitab Mbah Hasyim Asy'ari berjudul Irsyadus Sari fi Majmu' Mu'allafat Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang disusun oleh cucu beliau almarhum Kiai Hazik Hisom Hazik. Saya baca, loh saya kok nggak ngerti ya, ini bahasa Arab apa? Saya tanya sama kawan saya, ini tulisnya Arab ya, kok saya nggak bisa? Ini bahasanya Jawa, hurufnya huruf Arab, Arab pegon. Sebodoh-bodohnya orang Jawa dulu pasti bisa baca Arab, karena mereka pakai huruf Arab. Tapi setelah berubah menjadi huruf Latin, buta huruf Al-Quran. Bagaimana cara memeranginya? Masjid, alhamdulillah, sistem muncul namanya halaqah. Guru duduk dikelilingi murid, murid berkeliling, namanya halaqah. Di sana ada halaqah tafsir, di sana ada halaqah fikih, di sana ada halaqah hadis, di sana ada halaqah qiraat, di sana ada halaqah tahsin tajwid, di sana ada halaqah ulumul Quran. Maka halaqah yang kemudian berubah menjadi kelas, menjadi jurusan. Itulah cikal bakal Universitas Al-Azhar Kairo yang umurnya sudah lebih 1000 tahun. Al-Azhar. Ternyata ada yang lebih tua lagi di atas Al-Azhar. Apa dia? Zaituna di Tunisia. Zaituna juga awalnya masjid. Masjid Zaituna. Ada halaqah berubah menjadi Universitas Zaituna Tunisia. Ternyata di atas Zaituna ada yang lebih tua lagi. Apa dia? Masjid Qarawiyyin di Maroko Maghribi. Masjid Qarawiyyin berubah menjadi Universitas Qarawiyyin. Qarawiyyin, Universitas Zaituna, Universitas Al-Azhar. Begitu juga Namirah, kita bermimpi dan ketika mati nanti pahala tetap mengalir kepada orang-orang yang sudah memberikan kontribusi, insyaallah. Amin. Keluarga besar Namirah masuk ke dalam surga. Siapa yang berwakaf? Siapa? Ustadz-ustadz yang dulu memberikan hafalan Quran kepada murid-muridnya. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Mereka masuk ke dalam surga satu rombongan. Masuk. Keluarga besar jamaah Masjid Namirah melebu kabeh. Masuk semua. Tiba-tiba di barisan terakhir ada Abdul Somad. Ini dari mana? Dari Namirah? Ora. Dari Lamongan? Tidak. Loh kok melu nang kene? Pernah sekali ceramah, melebu. Itulah gunanya menggabungkan diri dengan orang-orang soleh, bukan somat. Soleh. Ustadz Somad, saya tadi baru saja dari hotel. Ketika kami lihat ada tukang-tukang becak di bawah hotel buka HP. Mereka nonton apa? Nonton ceramah Ustadz Somad. Tukang becak. Bukan hina pekerjaan itu, halal. Mereka masih sempat beli paket 2 giga. Untuk nonton ceramah. Mungkin mereka untuk ke masjid belum bisa karena mencari nafkah sesuap nasi. Tapi masih nonton pengajian. Saya diundang ke Malaysia. Ustadz nanti akan bertemu dengan Sultan. Sultan itu raja. Iya, raja. Nanti kita makan sama. Nanti cara duduknya begini. Tangannya harus begini. Nanti manggilnya harus ini panggilan. Panggilan Sultan ini tun. Tidak boleh yang lain. Ngomongnya harus begini. Saya sudah, ini protokoler susah ini. Soalnya saya ceramah nggak bisa diatur-atur. Harus gini, harus gini. Saya tidak pakai ilmu. Saya nyampaikan sesuai kehendak Allah Ta'ala saja. Saya sudah grogi nih, gimana mau ngomong di depan Sultan. Begitu dekat, Sultannya ketawa, nyantai, apa kabar, sehat. Dia bilang, saya setiap pagi ngelihat ceramah Ustadz habis sholat subuh. Masya Allah, ini dinikmati kenapa? Karena ada alat telekomunikasi, multimedia. Inilah dia, siapa yang menyampaikan ceramah Ustadz Somad nih?
Ini streaming langsung dari mana ini? Az-Zikra Sentul dari Ustadz Arifin Ilham. Nih, siapa yang membuka FB fanpage Az-Zikra langsung live. Ini yang depan ini enggak tahu hidup apa enggak. Tapi yang jelas merekam. Merekam. Nanti akan diupload di YouTube. www.youtube.com. Saksikan dalam ini semua alat-alat mesti kita pakai. Dan masjid ini sudah menyediakannya semua. Bapak ibu yang ada di ruangan ini, yang ada di luar, yang ada di samping, yang ada di depan. Itu terekam CCTV semua. Ada semua. Di mana? Di dalam. Makanya saya tadi masuk, saya lihat, oh ada rekamannya semua, macam-macam. Ada helm hilang, waspadalah. Terekam, Anda direkam oleh CCTV. Ini kehebatan ini kita pakaikan. Sehingga nanti murid-murid yang belajar di sini, sudah book les. Buku, les, nggak pakai buku lagi. Lalu dengan apa? Langsung dengan touchscreen. Mau cari siapa? Syekh Abdurrahman Sudes, klik. Mau cari siapa? Syekh Su'ud Suraim, klik. Mau cari siapa? Syekh Quraim Rajih, klik. Mau cari siapa? Syekh Khalil Al-Husari, klik. Tinggal klik, cari. Ustaz Somad mana? Belum masuk lagi. Standar internasional. Maka inilah yang akan menyelamatkan negeri. Walau anna alal qura amanu. Kalau penduduk negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa. Syaratnya dua saja, beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim, kami akan bukakan bagi mereka barakat, barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Insyaallah negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kita tonton di TV isinya caci maki, sumpah serapah, apalagi tahun-tahun politik, salah ini, ini. Kalau kita lihat lagi di internet, makin pusing kepala kita. Lalu di tengah kegelapan, carut marut, kacau balau, tunggang langgang, lintang pukang. Apa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Kembali ke Quran dan Sunnah, kembali ke masjid, hidupkan sholat berjamaah. Sudah cukupkah dengan ramai? Saya tidak ingin nanti pulang ke rumah, lalu ketika ditanya, gimana cara pengajian subuh di Masjid Namira tadi? Semuanya cerita seolah-olah membawa kucing. Gimana acara pengajian tadi? Wah, tenan. Sampai-sampai sendal saya hilang. Setelah ini apa? Tablik akbar hanya sekedar pemicu, pembangkit semangat. Tapi setelah ini harus ada follow up-nya. Harus ada action setelah ini. Apa yang akan terjadi setelah ini? Peletakan batu pertama. Dikumpulkan para alim ulama. Menyusun surat izin ke Kementerian Agama. Berdirilah lembaga-lembaga. Ini harus ada. Tapi untuk peletakan batu pertama nggak perlu ngundang saya. Karena pengalaman yang sudah-sudah, saya beberapa kali diajak peletakan batu pertama masjid, nggak selesai-selesai. Makanya saya trauma. Peletakan batu pertama oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Sudah 2 tahun masjid nggak siap-siap. Dan saya diundang di masjid itu nggak mau datang. Maka ke depan saya kalau mau diundang buat aja peletakan keramik terakhir. Pengguntingan pita. Barulah Institut Internasional Al-Quran yang berada di Lamongan. Begitu pulang, Ustadz ceramah dari mana kemarin? Itu di Institut Internasional Al-Quran yang orang-orang penghafal Quran dari seluruh dunia itu. Yang di Lamongan, iya. Kami udah nonton kemarin Pak Ustadz. Nah, mantap kan? Oh riak ini Ustadz ini udah kena ujub ini udah kena sum'ah ini syiar, sehingga orang-orang yang mencari agama, yang sedang bingung, yang sedang dilema, mana, maka kita tampilkan, bukan sekedar tontonan, tapi menjadi tuntunan, bukan sekedar hiburan, tapi menjadi penenang hati dan jiwa. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina, jadikan Al-Quran sebagai penenang hati kami, wa zihaba huznina wa humumina wa ghumumina, pengusir gundah gulana hati yang risau. Walladzi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin. Jangankan membacanya, mendengarnya saja pun
Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Rahmat turun sekedar mendengarkan bacaan Al-Quran. Makanya ibu-ibu yang mau cari mantu, jangan cari suami, cari mantu. Perempuan tidak mencari suaminya sendiri, tapi walinya yang cari mantu. Buatlah tim penerimaan mantu. Pembina Bupati Lamongan, keamanan TNI dan Polres, tim seleksi ustadz-ustadz kita, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Abdul Somad. Saya yang menseleksi. Kamu yang jadi mantu, ingin jadi mantu Bapak Anu? Iya Pak. Salat, salat Pak. Coba baca Fatihah. Yang lama apa yang baru Pak? Ketahuan ini orang nggak salat, nggak lulus. Pergi sana. Ada gunanya. Tapi saya anak orang kaya Pak. Nggak ada gunanya punya mantu kaya orang iso baca Quran. Pergi sana, pulang. Pergi, daftar Iqra 1. Kamu, sini. Nomor peserta nomor berapa? Nomor 2. Nama siapa? Tariq Pak. Baca wassama'i wat tariq. Wassama'i wat tariq. Mantap. Masuk nominasi. Semifinal insyaallah. Kamu siapa? Anas Pak. Baca Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah. Kamu siapa? Imran Pak. Baca Ali Imran. Wakeh itu Pak. Dan nama kamu Imran kan? Memang Imran, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu. Baca Kulhu Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lulus. Nama saya dia sebut. Oleh sebab itu maka fit and proper test pertama Quran. Kalau kau cari dunia, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau kau cari akhirat, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Maka carilah menantu-menantu yang paham Al-Quran. Rezeki terbuka akan menyenangkan. Ini sekarang banyak orang kalau cari mantu, titelnya apa? Insinyur, masuk. Apa? MSc, Master of Science. Oke. Apa? MSI. Apa itu? Master segala ilmu. Oke. Ini apa? Sarjana, LC. Lagi cemas. Ini apa? SAG, Sarjana Alam Gaib. Sekarang baru mereka menyesal. Oleh sebab itu maka ini mesti ke depan. Kenapa kamu pilih dia? Karena dia yang bagus, bebet, bibit, bobot. Dia yang akan menjadi imam untuk anak saya. Dia akan menjadi imam untuk cucu-cucu saya. Dia yang akan. Ini sekarang banyak orang kalau anaknya bisa nyanyi. Wow, yang menang nyanyi itu siapa? Anak saya. Itu jengcerang gencereng, gencerang gencereng, gencerang gencereng. Nanti matinya siap-siap dikirim nyanyi. Mama. Coba kalau kau punya anak hafal Quran. Mereka yang di pondok tahfiz Quran hafal Quran 30 juz. Satu hari dia mengulangi hafalannya 2 juz. Satu bulan dia khatam 2 kali khatam. Satu tahun dia khatam 24 kali. Di bulan Ramadan dia berkali-kali membacakan Al-Quran. Tidak mesti dia jadi ustadz. Tidak mesti penceramah. Dia hafal Quran, tapi dia bisa jadi dokter. Dia hafal Quran, tapi bisa jadi gubernur, Tuan Guru Bajang, Nusa Tenggara Barat. 30 juz Quran di kepalanya. Doktor tafsir dari Al-Azhar, bisa jadi gubernur. Siapa bilang tidak? Hafal Quran, jadi dokter spesialis. Masuk dia ke rumah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Belum dia suntik orang udah sehat semua.
Masya Allah, Nduk. Kalau adalah anakku, kupinanglah engkau jadi mantuku. Kata ibu-ibu yang sakit di ruang ICU. Kebetulan ada bapak-bapak di situ. Nek mati bojoku. Aku pinang ini, kata dia. Begitulah beda ibu-ibu dengan bapak-bapak. Ibu-ibu selalu mengingat anak. Sedangkan bapak-bapak ingat anak juga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Jadikanlah pasangan hidup dan anak-anak keturunan kami qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Saya sudah lama hafal doa ini tapi enggak ngerti, enggak paham artinya. Datang bapak-bapak umur 70 tahun. Ustaz Somad, iya. Tahu arti qurrata a'yun, sejuk dipandang mata apa? Arti sejuk dipandang mata itu apa? Ya sejuk lah. Ustaz, saya punya anak. Terus anak saya ada berapa orang? Yang satu kaya, mobilnya besar, mewah, datang ke rumah bawa makanan, tapi mata saya panas ngelihat dia. Kenapa? Celananya sempit. Nggak pakai jilbab. Walaupun dia kaya, tapi ada anak saya biasa-biasa saja, jilbabnya panjang, anak-anaknya hafal Quran. Lalu ketika dia mendekat, kakek-kakek, mbah kakung, dengarkan bacaannya, hafalan cucu. Sejuk mata saya melihat dia, Pak Ustaz. Itu rupanya arti qurrata a'yun, sejuk dipandang mata saat melihat anak-anak kita membacakan Al-Quran. Dia menjadi rahmat, menjadi penenang. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih, memberikan syafaat pertolongan pada orang-orang yang membacanya. Ada orang tua nanti yang dibangkitkan dari kuburnya. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, lautan diledakkan. Wa idzal quburu bu'sirat, yang dikubur dibangkitkan. Tapi ada orang bangkit ini macam-macam bentuknya. Ada orang yang bangkit dari kubur, kepalanya keledai. Kenapa? Karena nyalib imam. Imam baru Allah, dia nama makmum, jenenge makmumnya siapa? Valentino Rossi. Makmum yang nyalip imam itu nanti di akhirat kepalanya keledai. Jangan heran nanti waktu bangkit dari kubur, loh sampean kok kepalanya keledai? Dia juga nunjuk kepala ente juga sama. Bodoh. Ada yang bangkit dari kubur nanti. Bagaimana mereka? La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitan minal mas. Bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan setan sambet. Siapa itu? Orang yang makan riba. Tapi ada yang bangkit dari kubur. Bagaimana keadaannya bangkit dari kubur? Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, akan dibangkitkan bersama para malaikat, kanan malaikat, kiri malaikat, depan malaikat, belakang malaikat, atas malaikat, bawah malaikat. Mengapa aku bersama malaikat? Karena engkau mahir membaca Quran. Ada pula orang tua yang kepalanya dipasangkan tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Kenapa ini dapat mahkota dari cahaya? Mengapa yang lain tidak? Mengapa ini kepalanya ada mahkota dari cahaya? Karena dia mengajak, mendaftarkan, mendirikan lembaga Al-Quran. Anak-anak orang selamat. Maka kepalanya diberikan crown, mahkota dari cahaya. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua itu insyaAllah. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi. Cerdas, smart. Sekarang ada HP cerdas, namanya smartphone. Kita belum ubah jamnya, dia sudah berubah sendirian. Begitu sampai kita nggak ingat sholat, HP-nya ingat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang azan? Samsung. Masya Allah. Tak terasa, ternyata kalau masjidnya nyaman, ceramah terasa sebentar. Rupanya sudah 1 jam saya ceramah. Tadi saya ceramah jam 5, sekarang jam 5.56, 4 menit lagi 1 jam. Padahal Bapak protokol sudah mengatakan, Ustadz hanya ceramah 45 menit. Rupanya sudah 1 jam. Masya Allah.
Padahal biasanya di beberapa tempat saya ceramah terasa lama betul. Bolak-balik ngelihat jam, kok lama betul. Kapan itu? Acara menjelang berbuka puasa. Jamaahnya turu kabeh. Semua garuk kepala, lama betul Ustaz. Ustadz, wanita hamil dan menyusui boleh mengganti puasa dengan bayar fidyah. Cara bayarnya gimana? Contoh hutang puasa 2 hari, gimana bayarnya? Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Ini satu kelompok. Kelompok kedua, wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi siapa yang tidak sanggup, sakit mah akut. Jangan puasa ya Pak. Kenapa? Ususnya sudah bolong. Jangan puasa, diabetes meletus. Kalau enggak kena makanan gemetar. Setelah masuk, alhamdulillah. Tapi jangan dibuat-buat. Nanti jam 9, mah gemetar. Jadi ada 2 kelompok. Ada yang bisa mengganti di bulan yang lain, ada yang enggak bisa. Yang enggak bisa mengganti ini yang bayar fidyah terus. Orang tua 70 tahun, jangan dipaksa. Mak saya 70 tahun, saya tanya, mak sanggup puasa? Silakan puasa. Kalau enggak sanggup, saya bayarkan fidyah. Jangan dipaksa. Ini ada jamaah, Ustadz, mak saya paksa. Kenapa? Karena dulu waktu kecil saya dia paksa. Oh jangan. Nah, ibu hamil dan menyusui itu masuknya kemana? Apakah dia masuk golongan yang mengganti di bulan yang lain, atau masuk yang bayar fidyah? Karena tidak disebutkan dalam Quran dan Sunnah, ulama berijtihad, maka di situ letak ikhtilafnya. Ulama Saudi Arabia, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz mengatakan, perempuan yang menghamil menyusukan anak dulu puasanya tinggal, maka mereka mengqadha saja. Qadha saja, qadha ganti di hari yang lain. Enggak bisa Pak Ustadz, sampai sekarang belum bisa ganti. Kenapa? Tahun pertama hamil, tahun kedua nyusukan anak, tahun ketiga nyusukan anak 2 tahun, tahun keempat adiknya nyusul. Nanti setelah anaknya besar, umur 5 tahun, 6 tahun, SD, ibu sudah kuat, baru diganti. Ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz, mereka berpakai pada pendapat mazhab Hambali. Sedangkan mazhab Syafi'i, ini ada perbedaan. Kalau ibu itu tidak puasa karena dirinya, maka dia qadha saja. Tapi kalau dia tidak puasa karena anaknya, ibunya sehat, tapi anaknya ini janinnya lemah, Bu. Kalau enggak makan nanti anaknya kurang asupan gizi, nanti bisa sakit. Maka kalau ada unsur anaknya, ada unsur di luar dirinya, maka dia kena 2, qadha plus fidyah. Jadi 3 pendapat. Qadha saja, qadha plus fidyah kalau ada unsur anak. Pendapat ketiga, ada beberapa sahabat yang mengatakan fidyah saja. Tapi saya lebih condong kepada mazhab Syafi'i, dan saya tidak menyalahkan ada umat yang memilih. Yang tidak ada pendapat enggak puasa, enggak fidyah, enggak qadha. Itu mbuh mazhab opo iku. Ustadz, saya dan suami berbeda mazhab. Ini dia. Jadi tadi datang ke sini sendiri, tapi sudah izin. Loh, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali semuanya sepakat sholat subuh itu wajib. Tidak ada mazhab yang mengatakan sholat subuh sunat. Ini mazhab apa? Makanya jangan sembarang beda mazhab. Hayya 'alas shalah, ke masjid. Tiba-tiba ada kawan satu kantor terus ngetik. Loh, sampean enggak sholat? Sudah, sholat apa? Sholat batin. Itu bukan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab apa itu? Ini mesti diluruskan. Bisa-bisa masuk penistaan agama. Karena Nabi SAW sampai meninggal sholat di masjid, disiram air 5 kirbah. Kirbah kantong dari kulit tempat air disiramkan ke wajah Nabi, terbangun, minta bawakan ke masjid, dipapah oleh
Abdullah bin Abbas dan Fadl bin Abbas. Kakinya nyeret ke lantai. Gak bisa jalan, dipapah. Duduk karena imamnya Abu Bakar Siddiq. Waktu itu Nabi datang. Tetap. Nabi ketika pingsan, ketika bangun, mau apa ya Rasulullah? Bawa aku ke masjid. Bukan seperti kita. Pingsan begitu bangun. Sampean mau apa? Tempe mendoan. Sholat ke masjid. Tidak ada nih beda mazhab tidak ke masjid. Tetap ke masjid. Laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Saya anak yatim piatu 3 bersaudara. Almarhum dan almarhumah kedua orang tua saya punya bagian harta warisan ada yang belum dibagi. Kami bersaudara tidak mengerti. Sedangkan sebelum kedua orang tua kami meninggal tidak pernah menceritakan pembagian warisan dari kakek dan nenek kami. Apakah kami bersaudara mempunyai hak waris? Apakah siapa kami bertanya sedangkan saudara dari pihak almarhumah ayah dan ibu tidak ada yang mau menjelaskan. Jangan kamu makan harta haram. Hai keluarga dari anak yatim piatu yang sudah tidak ada bapak dan ibunya ini. Nah, tolong rekam 3 menit. Hai keluarga anak yatim piatu yang tidak ada bapak dan ibunya ini. Jangan kalian makan haram. Kalian makan haram harta mereka. Kalian suapkan ke mulut kalian. Lalu satu suap nasi berubah menjadi darah. Darahnya masuk ke jantung. Dari jantung menyembur ke otak. Isi otak kalian hitam. Nasiyatin. Kadhibatin. Khati'ah. Otaknya kotor hitam gara-gara makan haram. 2. Ayyuma lahmin setiap daging di badan nabata min haramin kalau tumbuh dari yang haram fannaru aulabih tempatnya api neraka jahanam. 3. Doa berdoa Rabbi firli wali walidayya. Kalian berdoa minta supaya diberikan Allah ampunan. Doa kalian tidak diampunkan Allah. Malam nisfu Sya'ban kalian berdoa. Ittala Allahu ala jami'i khalqihi. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Semua diampunkannya. Illa kecuali orang yang musyrik dan musyahin. Orang yang memusuhi. Kalian sudah menjalin permusuhan dengan keponakan kalian. Dengan memakan harta warisannya. Doa kalian tidak dikabulkan Allah. Mat'amuhu haram. Doa tak dikabulkan Allah karena makanan haram. Yang keempat, uang haram warisan mereka kalian bawa ke Makkah pergi haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Engkau tidak dapat haji mabrur. Engkau tidak dapat haji mabrur. Zaduka haram. Karena kau berangkat dengan uang haram. Hai pemakan harta warisan. Bagikan kepada yang berhak menerimanya. Like and share. Apa hukumnya orang muslim memelihara anjing? Mengapa bertakbir sebelum baca wadduha? La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Kenapa bertakbir sebelum baca wadduha? Karena surat ad-duha turunnya lama enggak turun. Datang malaikat Jibril. Kenapa engkau lama datang bawa wahyu Jibril? Karena rupanya di bawah tempat tidur ada bangkai anak anjing. Datang Khawlah membawa gagang sapu. Terasa anak anjing mati dikeluarkan. Barulah turun malaikat Jibril. Nadkhulul buyut. Kami tidak masuk ke dalam rumah. Kalau di dalam rumah itu ada anjing. Pertama, malaikat rahmat tidak masuk ke rumah yang ada anjing. Tapi yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut melebu. 2. Kenapa? Maniqtana kalban, siapa yang memelihara anjing, maka satu hari amalnya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu besar Pak Ustadz, 7 kilometer panjangnya. Tingginya tinggi sekali. Pergilah ke Madinah melihat Bukit Uhud dikasih lampu cahaya oleh pemerintah Arab Saudi sehingga tengah malam nampak memerah. Itu kenapa? Supaya orang tahu sebesar Bukit Uhud amalmu dikurangi tiap hari. Amalmu dikurangi tiap hari sebesar Bukit Uhud, sedangkan amalmu setiap hari sebesar bisul. Yang dikurangi sebesar Bukit Uhud. Jadi tiap hari min. Oleh sebab itu pulang dari sini lepaskanlah anjing-anjingmu. Itu Pak Ustadz Ashabul Kahfi.
Itu syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu ceritanya bukan nyuruh miara anjing. Itu menceritakan walaupun seekor anjing, kalau mengabdi kepada ulama, tetap disebutkan Allah. Informasinya tidak penting. Seekor anjing menjulurkan kakinya di depan pintu gua. Untuk apa Allah ceritakan itu? Allah mau kasih tahu pelajaran. Hai orang beriman, walaupun seekor anjing, kalau menjaga ulama, tetap diceritakan Allah dalam Al-Quran. Bukan, hai orang beriman, peliharalah anjing. Saya bertanya, bagaimana pendapat Ustadz bila ada akhwat? Oh, ini serius nih. Bila ada akhwat yang ingin menikah muda tapi orang tua tidak setuju karena ingin anaknya lulus kuliah dan menggapai cita-citanya dulu baru boleh menikah. Saya termasuk yang kategori ini. Makanya umur sudah 41 tahun, anak masih kecil karena terlambat menikah. Pulang dari, jadi curhat jadinya. Makanya saya anjurkan selalu, kemarin bulan Agustus saya sebulan di Kairo. Diundang adik-adik untuk dialog. Ustadz Somad, apa pendapat Ustadz tentang kami yang masih kuliah di Kairo ini? Bagaimana kalau kami menikah? Saya bilang baik. Tentang makannya Pak Ustadz, bukan urusan saya. Kamu kan dapat kiriman dari orang tua kan? Iya. Masih ada subsidi APBD kan? Iya. Yang perempuan itu juga iya. Gabungkan APBD-nya. 2. Tanya dia, oh Adinda, sudikah kau menerima pinanganku? Kita mungkin nanti dalam keadaan susah, tapi demi untuk kebersamaan. Mungkin kita akan makan sebulan sehari sekali saja. Kata si perempuan, enggak apa-apa mas, tapi jangan lama-lama ya. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kalian yang mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Kepala kalian lebih terjaga, apalagi anak tadi hafal Quran. Dengan menikah maka hafalannya terjaga, karena mata ini luar biasa. Imam dari Palestina mau beli roti gandum, sudah masuk ke dalam toko penjual roti, keluar lagi. Kenapa? Karena penjaganya pakai rok mini. Dia nggak mau hafalannya hilang melihat lutut si penjaga. Walaupun lutut itu hitam dan berkudis. Saya tanya, matkhus jua kenapa kamu nggak masuk ke dalam? Kata dia, itu ada perempuan tidak menutup aurat. Saya tidak mau hafalan saya rusak. Dia keluar, saya yang masuk ke dalam. Saya beli roti, saya beli. Selesai. Jamaah nanya, Ustaz nggak takut hafalannya hilang? Udah lama hilang. Maka kalian yang mau menikah, bapak-bapak, ibu-ibu, mampu. Lihat Ustaz Arifin Ilham, mampu dia, dinikahkannya anaknya. Umur 17-18 tahun, menikah anaknya. Sekarang diundang kemana-mana, memberi motivasi menikah muda. Saya kalau tahu nikah itu indah, begitu pagi khitan, sore nikah langsung. Kasih tips agar bicara ke orang tua untuk minta izin nikah muda. Sampean jangan ngomong langsung ke orang tua. Jangan pulang dari sini, papa sini, mama sini. Ya ayyuhalladzina amanu. Jangan kamu yang ngomong. Jangan kamu yang ngomong. Orang tuamu itu ngajinya sama siapa? Ngajinya sama Ustadz Fulan. Biar Ustadz yang ngomong. Nah, Ustadznya yang ngomong. Bu, ibu punya anak? Iya. Sudah punya layak menikah? Ya. Dia mau nggak nikah? Oh, itu bagus sekali dinikahkan. Nanti dia ngomong. Atau bapaknya kerja di mana? Di kantor Bupati Lamongan. Pak Bupati yang ngomong. Sampean kene? Nikah. Langsung. Kalau nggak percaya, coba. Saya mau tanya Pak Ustadz, bagaimana jika kita ragu dengan imam yang sedang jamaah, sedangkan kita sebagai makmum, dan syarat imam yang dipilih kalau bersama teman itu bagaimana? Kalau berkumpul ramai-ramai kita, siapa yang paling layak jadi imam? Sultan. Makanya sultan-sultan Jawa dulu itu orangnya alim sekaligus amir, pemimpin. Sunan Giri. Di Sunan Giri itu ulama sekaligus sultan. Sultan yang ulama. Maka dia, ini perlu.
Pemimpin yang bisa jadi imam. Sekarang banyak juga pemimpin yang bisa jadi imam, tapi imam zuhur. Allahu Akbar. Yang bisa imam zuhur, maghrib, subuh, isya, dan asar. Nah ini dia. Lalu kalau pemimpin tidak bisa, pemimpin mengangkat imam. Namanya imam ratib. Nah itulah imam ratib kita tadi. Siapapun yang datang ke masjid ini nggak boleh nyelonong maju jadi imam selagi ada imam ratib. Imam ratib, imam tetap. Syekh Abdurrahman Sudais di Makkah Al-Mukarramah, Syekh Su'ud As-Suraim, Syekh Muhammad Jibril di Masjid Amr bin As di Kairo. Nah, ini imam-imam ratib. Lalu kemudian di bawah itu dalam mazhab Syafi'i sampai 14. Yang ke nomor 14, yang paling banyak hafalannya, yang paling paham Al-Quran Sunnah, yang paling, bahkan ada di situ di antara 1 sampai 14 yang paling ganteng. Sama-sama hafal, sama-sama alim, sama-sama abid, tapi yang satu ganteng, yang satu kurang ganteng. Yang ganteng itu jadi imam. Sampai-sampai yang paling bersih bajunya, anzafu sauban, paling bersih. Kemudian yang paling nomor 14 yang sudah menikah. Jadi menikah itu nomor 14. Karena di bulan Ramadan banyak juga masalah komplain masyarakat. Kenapa dia yang jadi imam? Di tempat kami anak-anak tahfiz Quran dipanggil jadi imam tarawih, masyarakat komplain. Itu imamnya sudah nikah apa belum? Pak, nikah itu nomor 14. Dia memang belum nikah tapi hafal Quran. Bapak udah nikah bolak-balik enggak hafal Quran. Mohon maaf yang sudah bolak-balik nikah tapi enggak bisa baca Quran. Jangan tersinggung dengar ceramah saya. Biasanya orang yang mudah tersinggung cepat mati. Amal apa yang disebut bid'ah? Perbuatan, ucapan, tindakan tidak ada dalilnya. Bid'ah. Perbuatan, ucapan, tindakan, tingkah laku tidak ada dalilnya. Bid'ah. Selama ada dalilnya tidak boleh kita membid'ahkan orang. Selama ada dalilnya, Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf, maka tidak boleh dikatakan bid'ah. Jangan ketika engkau berbeda dengan orang lalu kau katakan, hei pelaku bid'ah. Saat kau vonis orang, hai pelaku bid'ah, saat itu kau sedang mengatakan, hei dhalalah, hai dhallun, hai penghuni neraka jahannam. Maka hati-hati betul, ini domennya ulama. Tentang nisfu Sya'ban, amalan apa saja yang harus dilakukan? Ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Hadis ini menurut Syekh Albani hadithun sahih. Hadis tentang malam nisfu Sya'ban sahih. Allah memperhatikan khusus pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampunkan semua makhluknya. Illa kecuali dua. Musyrik, orang yang syirik mempersekutukan Allah. Musyahin, orang yang belum berdamai. Maka berdamailah pagi ini. Salam kiri, salam kanan, peace, damai. Lalu kemudian apa amalannya? Nabi tidak ada menyebutkan amalan khusus. Terserah mau tahajud sepanjang malam, mau memperbanyak zikir dan salawat, mau membaca Al-Quran. Lalu kemudian ulama ditanya, Kiai, nanti malam saya ngamal apa ya? Baca aja banyak-banyak. Tapi tidak semua orang bisa. Akhirnya ada kiainya yang nyuruh baca ini, baca itu, ijtihad dia. Tapi amalnya bebas mau apa saja. Banyak-banyak solat tahajud malam. Nabi itu solatnya bagaimana Pak Ustadz? Hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kedua kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Ayatnya panjang sampai darah turun ke kaki. Apa yang dia baca? Rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Ustadz pernah kakinya bengkak? Pernah. Kapan? Waktu naik pesawat pergi umroh. Bagaimana hukum niqab? Kenapa ada yang bilang sunnah dan wajib? Ada hadis. Ada hadis. Dua kelompok hadis. Lebih 20 hadis yang mengatakan niqab itu wajib. Makanya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan niqab wajib. Niqab itu apa Pak Ustadz? Cadar yang nutup wajah. Ini kelompok yang mengatakan wajib. Sedangkan Syekh Albani mengatakan tidak wajib. Karena ada beberapa hadis yang mengindikasikan sahabat perempuan terlihat wajahnya.
Jadi kalau ada kawan kita, sahabat kita yang berniqab karena dia meyakini itu wajib, silakan, jangan diejek. Yang membuka juga jangan diejek karena dia meyakini pada hadis-hadis perempuan boleh memperlihatkan wajahnya. Kenapa kelahi tentang masalah ini? Setan bekerja. Itu sudah SOS, standar operasional setan. Kenapa melihat orang celana sempit kita diam? Kenapa melihat orang pakai rok mini kita diam? Kenapa melihat orang bercadar kita rese? Ninja nih. Kalau ada yang sudah bercadar, alhamdulillah. Perempuan yang bercadar bukan menjaga dirinya. Perempuan yang bercadar itu bukan menjaga wajahnya. Dia sedang menjaga pikiran orang lain. Ibu-ibu, kalau kalian melihat perempuan bercadar, bersyukurlah. Perempuan itu bukan sedang menjaga dirinya. Perempuan itu sedang menjaga suami kalian supaya matanya enggak jelalatan. Mestinya kalau ketemu perempuan bercadar, terima kasih yang mbak. Kalau sampean enggak gini, suami saya dari tadi. Apalagi kalau perempuan itu cantik. Sampai-sampai supir oplet nabrak tiang listrik. Pak Ustadz, saya mau tanya, jika saya sudah bercerai dengan suami, mempunyai anak perempuan, lalu mantan suami saya pindah agama, apakah mantan suami masih berhak menjadi wali nikah anak saya? Suamimu itu bukan jadi wali. La yahillu damu mri'im muslim illa bi ihda thalas. Darah orang Islam boleh ditumpahkan kalau melakukan 3. An-nafsu bin nafsi, kalau dia membunuh, dibunuh hukum Islam. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah tapi dia berzina, dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad meninggalkan jamaah, maka hukumannya hukuman mati seandainya ada hukum Allah ditegakkan. Maka dia ini buku Allah ditanya bisa jadi wali nikah. La nikah, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, 2 saksi yang adil. Syaratnya adlin, adil. Adil itu apa syaratnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Maka dia tidak lagi menjadi wali, putus hubungan kewarisan. Lalu bagaimana? Siapa walinya? Ayah. Kalau enggak ada ayah, kakek. Kalau enggak ada kakek, abang, kakak laki-laki. Kalau enggak ada, adik. Kalau enggak ada, saudara ayah. Ayah ini punya kakak laki-laki atau adik. Itulah 6 wali. Ada wali akrab, abad. Jangan sampai. Tidak ada. Karena dulu dia mu'allab. Lalu setelah mu'allab, dia keluarganya semua tidak seagama. Lalu kemudian dia murtad. Siapa walinya? Fas-sultanu waliyun man la waliyalaha. Walinya adalah wali hakim. Wali hakim itu siapa Pak Ustadz? KUA. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama. Bapak Kemenak kita hadir pada ini, maka beliau wali. Jangan sampai Pak Kemenak tidak dihormati. Nanti susah untuk nikah. Saya mahasiswa di salah satu PTN, Perguruan Tinggi Negeri. Saya mau nanya, kitab kuning apa yang wajib dibaca agar memiliki wawasan fikih seperti antum Ustadz? La haula wa la quwata illa billah. Kalau mau menguasai fikih, maka di Pulau Jawa inilah tempatnya. Ahli-ahli fikih, ahli-ahli debat. Saya hanya copy paste dari mereka. Saya baca buku mereka, saya baca tentang masalah membersihkan hati Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair. Banyak ceramah-ceramahnya yang lembut. Tentang masalah bagaimana berdebat dengan Syiah, dengan kelompok Ustadz Idrus Ramli dari Sidogiri. Banyak buku-buku berdebat ahli fikih. Tentang masalah hafal mazhab, hafal pendapat, bukunya warna hijau diterbitkan oleh ini, halaman segini, nomor segini, tokonya di sini, ini. Itu Ustadz Adi Hidayat. Itu kalau mau belajar ke mereka. Ustadz Somad itu cuman kopi. Bukan kopi, cuman enggak minum kopi. Di Gontor diajarkan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu kitab tua, ditulis oleh Ibnu Rushd tentang perbandingan mazhab. Bagus itu dibaca. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kemudian yang modern, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dari Suriah, negeri Syam, Damaskus. Judulnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Saya selalu menganjurkan supaya kita ini akur, menghormati orang lain,
membaca kitab perbandingan mazhab. Yang kertas terakhir. Ada saatnya iman itu meningkat. Ada saatnya iman itu nurun. Bahkan hilang. Berarti lobet. Bagaimana cara kita agar tetap imannya kuat? Hadis riwayat Muslim. Tapi bukan hadisnya, judulnya. Judulnya. Al-iman yazid. Iman bertambah. Wa yanqus berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah, dia berkurang dengan maksiat. Berada di tempat yang baik, masjid, bersama orang baik-baik, para ulama, membicarakan yang baik, Quran dan sunnah, iman full. Pulang dari sini berada di tempat yang tidak baik, bersama orang yang tidak baik, membicarakan yang tidak baik, low bed, no signal, error, hang. Oleh sebab itu istiqomah lah. Saya bangga, ini banyak anak-anak muda. Saya yakin anak-anak muda tadi malam mungkin begadang, mungkin pacarnya sudah ngajak. Besok mas kita jalan-jalan pagi ya. Tidak, besok saya ngaji. Aku sudah izin sama ortu gimana? Tidak, ngaji. Tolonglah, nanti aku yang bayar kita makan pagi. Oke. Maka ini hijrahnya belum total. Kalian harus hijrah total. Sekali hijrah. Buka HP, cari nomornya, delete. Buka HP, buka FB, cari namanya, unfriend. Kalau dia komplain, teganya. Kapan ini? 5 tahun lagi aku akan datang ke rumahmu, kupinang kau dengan bismillah. Gitu. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf. Sekarang 6.23, lebih kurang 90 menit kita bersama. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salahnya. Subuh ini siapa yang paling banyak salahnya? Maka saya hamba Allah yang dhaif, mohon maaf pada para kiai, alim ulama, para pemimpin. Hanya Allah yang dapat membalas kebaikan. Saya tanya dulu siapa baca doa. Ditanya, silakan. Karena saya pernah langsung baca doa selesai acara. Mohon maaf Pak Ustadz, yang baca doa ketua MUI. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam akidah agama kami dan anak cucu keturunan kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya benar ibadah kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar menurut tuntunan Quran dan sunnah. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa membangun masjid dan pendidikan agama Islam ya Allah. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum kematian tiba. Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat kasih sayangmu saat kami menghadapi mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah kami mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu menghadapi sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami dihisab, dihitung di hadapan-Mu nanti ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina auladan salihin was salihat. Jadikan anak-anak kami yang laki-laki dan perempuan menjadi para anak-anak yang saleh dan salihah. Min huffazil Quran, para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilik, orang-orang yang bermujahadah, berjihad di jalan-Mu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, tundukkan hati mereka supaya menolong agama-Mu ya Allah. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin, wansurna 'alal qaumil munafiqin, wansurna 'alal qaumiz zalimin. Tolong kami menghadapi orang-orang ingkar, munafik dan zalim ya Allah.
Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufikmu dalam hati kami supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, para kiai guru tuan syekh kami, waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ini pulang dalam keadaan bersih dari dosanya ya Allah. Waliman sabaqana, saudara kami yang sudah mendahului kami, Allahumma ja'al quburahum radatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu. Wala taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala taqtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.